Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini kembali lagi di Aska Digital Printing. Kebetulan kali ini saya dapat orderan membuat kartu KIS dan NPWP. Jadi sekalian membuat video tutorial, tips dan trik agar kartu KIS dan NPWP bisa bertahan atau awet dan tidak luntur. Baik, kita langsung ke cara pembuatannya. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama bahannya itu menggunakan koral, kertas koral overlay. Kertas ini yang saya gunakan, koral. Ini bagian yang keras atau bagian kartunya, dan ini bagian yang di print. Ini ada dua lapisan. Nanti ketika mengeprint jangan sampai terbalik. Bagian yang di print adalah bagian yang licin, yang seperti ini. Mudah-mudahan terlihat. Terus yang selanjutnya nih, bagian terpenting dari pembuatan kartu adalah laminasi. Ini laminasi dingin. Yang saya gunakan adalah laminasi dingin tekstur. Ini bagian yang sangat penting agar kartunya bisa bertahan lama atau tidak pudar. Yang selanjutnya menggunakan alat yang digunakan alat plong. Merek yang saya gunakan alat plongnya merek Origin. Terus selanjutnya cutter dan scrap. Oke, lanjut ke pembuatan. Ini bagian yang harus di print, bagian yang licin. Kalau sampai terbalik nanti tidak bisa menempel tinta. Printer yang digunakan printer biasa, printer tintanya tinta dye base biasa, printer Epson L1210. Proses print sudah selesai. Ini hasil print. Ini di mirror, nanti ditempel di balik. Kemudian selanjutnya proses penempelan ke kertas yang tebal. Nah, kita lipat dulu menjadi satu supaya nanti mudah untuk menempelkan. Setelah terlipat menjadi satu, kita tinggal siapkan kertas yang tebalnya untuk dimasukkan dalam. Nah, ini kertas yang bagian dalamnya yang tebal. Ini ada lapisan plastiknya, jadi kita harus buka terlebih dahulu sebelum memasukkannya.
Cara membukanya bisa langsung menggunakan tangan, tapi kadang sedikit susah. Bisa juga pakai alat bantu menggunakan solasi atau lakban. Nah, kita tarik semua agar lapisnya terlepas. Kemudian bagian sebaliknya juga sama. Lumayan susah. Kita coba lagi. Nah, bisa terlepas. Nah, setelah kedua sisi terlepas, kita masukkan. Usahakan ngepres agar saat pemotongan tidak melenceng keluar. Ini sudah selesai. Setelah bagian yang kerasnya ada di dalam, nanti proses selanjutnya kita panaskan agar kertasnya menempel. Kita panaskan menggunakan mesin laminating. Yang saya gunakan mesinnya Promexi. Kita atur suhu ke 150 sampai 160 derajat Celcius. Kita tunggu sampai lampu indikatornya menyala, indikator yang hijau menyala, baru kita masukkan kartunya. Nah, ini udah menyala, kebetulan kurang terang nyala, tapi ini udah panas, sudah 150 derajat. Kita masukkan kartunya. Nah, ini udah selesai, udah menempel. Proses selanjutnya kita akan langsung potong menggunakan mesin plong. Ini dia mesin plongnya merek Origin. Nah, ini proses pemotongan. Nah, dalam proses pemotongan harus hati-hati ketika memotong. Jangan sampai salah, karena sangat riskan ketika memotong ini, jadi harus benar-benar presisi. Dan ini hasil press. Nah, ini belum dibuka lapisan luarnya, nanti kita buka. Nah, ini lapisan luarnya. Sedikit susah soalnya sambil pegang HP. Nah, ini dia hasilnya setelah lapisan luarnya dibuka. Nanti kita ke proses selanjutnya, yaitu proses terpenting agar kartu ini bisa bertahan atau awet dan tidak luntur. Kita menggunakan laminasi dingin.
Nah, jadi ini kertas laminasi dinginnya kebetulan saya pakai yang bertekstur, nanti hasilnya bisa lebih bagus atau lebih mewah kelihatan. Oke, kita nanti potong dulu kertas ini menjadi beberapa bagian sesuai ukuran kartunya. Oke, kita potong terlebih dahulu. Nah, ini hasil potongannya. Ini bisa sesuai ukuran kartu atau lebih, tapi lebih baik bisa lebih aja, lebih mudah nanti menempelkannya. Kalian bisa potong pakai cutter atau gunting. Kebetulan saya pakai pemotong kertas ini. Sekarang proses laminasinya. Kita buka dulu stikernya. Jadi fungsinya ini untuk melindungi si kartu agar tidak mudah luntur dan tidak lecet dan bisa lebih awet lagi. Ini bisa bertahun-tahun kartunya tidak akan rusak atau luntur. Ini proses ini sangat penting. Terus kita gosok agar tidak ada gelembung. Nah, tadi kita potongnya itu agak lebih, jadi agar memudahkan ketika proses pemasangan. Dari sisa stikernya kita potong menggunakan cutter, bisa juga menggunakan gunting, tapi kurang rapi, jadi kita gunakan cutter. Kita potong dari sisi luarnya. Setelah satu bagian terlaminasi, kita tinggal rapihkan ujungnya. Setelah semua rapi, bagian sisa-sisa stikernya kita lanjut ke bagian belakang atau sisi sebaliknya. Prosesnya hampir sama kayak yang tadi telah ditempel pertama. Usahakan jangan sampai ada gelembung atau kotoran yang menempel, nanti bisa hasilnya kurang baik atau kurang rapi. Bisa juga kalau misalkan tidak ada scrap, bisa pakai kartu atau pakai yang lainnya, penggaris juga bisa. Kemudian sama kita rapikan sisa atau stiker yang lebihnya. Nah, ini sudah selesai dan ini hasilnya. Menggunakan laminasi dingin bertekstur, hasilnya lebih dop dan lebih bagus. Ini bisa lebih awet, tidak mudah luntur.
Dan ini hasilnya setelah semua selesai pembuatannya. Menggunakan laminasi dingin bermotif. Ini sudah saya uji dan hasilnya alhamdulillah tidak mudah pudar sampai bertahun-tahun. Baik, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat khususnya bagi pemula dan mau belajar di dunia percetakan. Sekian video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dunia percetakan.